Saya pencinta Ronaldo tapi bukan berarti menyalahkan Messi. Iya. Kan? Jadi harus nonton sampai akhir ini. Iya. Mas Halis misalnya, ya, apa yang dia bangun? Ustadz, dai, pengusaha. Pengusaha. Nah, misalnya saya dosen, dai, kemudian juga Pak Gojek. Kalau saya masih jomblo fisabilillah. Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Maher Talk. Alhamdulillah. Dan kita bersama sahabat saya, saudara dunia akhirat saya, seperjuangan saya. Dan ini teman tidur saya bahkan. Ya, bersama Ustadz Pak Dosen Muhammad Tauhid. Silahkan, saya berikan 3 menit. Siapakah Muhammad Tauhid ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Teman-teman sekalian, para pemirsa, pendengar dari Maher Talks. Jadi perkenalkan saya Muhammad Tauhid. Iya. Kalau mau diperkenalkan secara luas ya mungkin panjang sekali. Terlalu dalam mungkin. Jadi intinya saya ya sahabat sendiri, saudara dari ya. Siapa dipanggilkan Kika? Khalis atau Nur Khalis? Khalis saja. Khalis. Santai saja. Saudara dari Khalis. Nah, sebenarnya mulai dari boleh. Titik terendah, titik tertinggi itu saya sama-sama beliau terus. Asik. Mulai dari perjuangan pahit manis. Dari di pesantren, perjuangan waktu di perguruan tinggi, di kampus, bahkan di kehidupan sekarang juga kita sama-sama berjuang. Asik. Yang membedakan apa itu? Yang bedakan karena beliau sudah ada nih istrinya, ada nih anaknya. Kalau saya masih jomblo fisabilillah. Ada. Tetap di jalan Allah. Masih begitu. Masalah apa ini? Masalah waktu, Ji. Masalah waktu, Ji. Jadi kalau saya sih masalah waktu, Ji, ini. Maksudnya ya masing-masing orang itu ada porsinya. Ya. Masing-masing ada pencapaiannya. Betul. Dan pencapaiannya nggak bisa setarakan karena bisa disamakan juga. Rasanya kemudian apa yang kita jalani itu berbeda. Pengalaman hidup berbeda. Gitu. Berbicara tentang pengalaman hidup ini, Ustaz. Mungkin banyak sekali anak muda di luar sana, mahasiswa atau para santri, ya pendengar setia Maher Talk. Itu banyak yang lagi stagnan dengan hidupnya, tidak tahu arah, tidak tahu kenal jati dirinya, dan mau instan. Wih, mau gak seperti Ustaz Muhammad deh? Enaknya kapan jadi Ustaz Muhammad? Mau gak seperti jadi Ustaz Halis deh? Enaknya kapan jadi begitu? Ya coba apa yang tidak orang tahu dari di balik perjuangan kita ini, Ustaz? Jadi pertama-tama kalau masalah perjuangan atau apapun itu, yang penting mau jadi berusaha. Nah, satu, mau berusaha. Mau jadi berusaha. Kedua, mau berproses. Berproses. Dan selama berproses itu, jangan gengsi. Iya, ini jadi masalah. Nah, sekarang itu banyak orang yang ngelihat pencapaiannya masing-masing. Ngelihat pencapaiannya Ustaz Halis. Bilang, enak tahu wah. Enaknya jadi dosen. Jadi saya bilang, enaknya mau lihat. Manisnya lihat. Kan tidak mungkin Ki juga itu mau Ki upload yang berdarah-berdarahnya, menangisnya. Jadi kita upload saja yang senang-senangnya. Iya. Jadi bagaimana Ki bisa menstimulus orang-orang. Tapi ya kembali lagi harus Ki mulai dari bawah. Dari bawah, tangga ke bawah. Jadi step by step, sedikit demi sedikit. Nah, sama nih dengan apa yang kita rasakan sampai hari ini. Asik. Jadi dulunya kan masih waktu di pondok ya masih unyu-unyu. Unyu-unyu sekali. Masuk, saya juga satu kelas. Pokoknya sama Sosali sini satu kelas. Dari kelas 1 Sanawiyah sampai 3 Aliyah. Lanjut di S1 ya beda fakultas. Tapi di S2 sama satu kelas. Lagi. Jadi, alhamdulillah. Prosesnya itu luar biasa sekali sih. Iya, pahit manis 20 tahun lebih. Dari 20 tahun lebih dia. Tuh magi poin dirasa. Tuh magi. Tuh. Itu ada jenggot dah. Piran Tommy. Pernah juga satu kemah tenda. Waktu pramuka pernah jadi yel futsal. Kami adalah banyak sekali sebenarnya. Kenangannya. Banyak sekali. Dan 1 jam tidak cukup ini. Jadi harus nonton sampai akhir ini. Iya, dan yang mengantarkan kita sampai hari ini yang pertama
yaitu dari kerja keras. Betul. Apa yang kita lakukan Kerja hari keras. ini, mau jadi jalani prosesnya. Betul. Tidak pernah gengsi. Tidak pernah gengsi. Tidak pernah membandingkan. Gitu selesai. Tidak semua orang juga sama-sama Jangan hidupnya. bandingkan, betul. Tidak semua orang sama-sama perjalanannya, prosesnya. Betul. Jangan Cuman ya samakan. kadang kita lihat dari satu sudut pandang saja. Betul. Dilihat ke orang hanya dari satu sisi saja. Ya, jadi dikembalikan ke diri kita. Iya. Sudah sejauh mana maki ini kita bisa berubah toh? Sebagaimana perjuanganmu? Ya. Sebesar apa belajarmu, kerja kerasmu? Siapa tahu terbelenggu dengan mindset gengsimu. Ya. Takut kak dibicarakan sama ini, malu-malu kak ini, malu-malu. Nanti apa bilang orang kalau ini Iyo. upload? Nanti apa bilang Iya, orang nanti- kalau begini gayaku? Nanti nak bully kak, nanti Nah, bilang, iya. santai mau saja. Jadi apa nih? Jadi diri tak sendiri saja. Iya, sambil minum Ustaz, Nah, itu. silakan. Aduh, jadi diri sendiri itu penting, Ustaz. Wah, sehingga kadang orang sulit apa penyebabnya orang tidak dapatkan jati dirinya? Apa kira-kira, Ustaz? Karena tidak pede dengan dirinya. Tidak pede. Penyebab tidak pede itu apa? Ya banyak macamnya. Ya, salah satunya, Ustaz. Contoh. Pertama dari keluarga misalnya. Nah, keluarga salah satu. Dari keluarga karena mungkin Pendidikan keluarga ya. ya dari lingkungan itu kan situ Lingkungan. kita terbentuk sebenarnya. Betul. Bagaimana kita dibentuk dari keluarga. Tapi ya kita tidak bisa kita juga minta Di keluarga mana? dari keluarga mana Iya, kita mau lahir. Iya, lahir begitu sebenarnya. Lingkungan mana yang harus kita pilih? Jadi harus kita terima sih. Iya. Harus kita terima, jangan kita banding-bandingkan Ki. Terima dan menfilter. Filter Ki. Iya. Apalagi kan kalau dari segi pendidikannya keluarga, kan itu tidak semua orang anggaplah misalnya bapaknya guru, Iya. anaknya mamanya guru. Kalau anaknya mau disuruh jadi guru, belum tentu. Belum tentu. Belum bisa juga karena itu yang pernah dikatakan Ali bin Abi Thalib. Iya. Ini sering disampaikan guru kita juga Iya. dulu waktu ceramah bayar. Jadi didiklah anakmu, jangan didik anakmu sesuai dengan masa yang kamu lewati. Zamanmu. Tapi kan sekarang itu berkembang nih, Betul. teknologi berkembang, kebiasaan-kebiasaan berkembang. Iya. Nah ini yang rubah perilakunya orang, yang rubah tingkah lakunya anak-anak, karakternya. Dulu kita, Iya. waktu di pesantren, terlambat saya sholat tahiyatul masjid. Ini tahiyatul masjid loh. Iya, tahiyatul masjid Bukan ini berat ini. bukan terlambat sholat fardu, tapi tahiyatul masjid. Iya, salah Dicambuk, sunnah. Pakai ekor ikan pari, Betul. selang, isinya pipa, Ditahan di pintu. ditahan di pintu, itu pagar-pagar depan depan masih habis, Habis. dicambuk. Pagar-pagar kayu. Dan itu yang buat terbentuk. Iya. Tapi sekarang memang beda. Sekarang anak-anak itu tidak bisa dididik sepenuhnya didikan militer VOC. Tapi harus disentil-sentil sedikit. Caranya, Ustaz. Caranya, ya kalau saya sih sebenarnya tidak harus dengan kekerasan sepenuhnya. Bukan harus kekerasan. Tidak. Karena orang-orang sekarang itu, apalagi Gen Z, Iya. banyak dia jadikan sebagai tolak ukur. Contoh. Sebagai pandangan hidup, standarnya. Contohnya lewat TikTok, Instagram. Iya. Karena sedikit-sedikit mau jadi seperti ini deh. Kenapa beda ini anunya? Kenapa tidak seperti saya? Iya. Karena itu jadikan sebagai standar. Oh, perbandingan. Jadikan sebagai standar. Sehingga susah untuk berproses, berkembang. Berproses, betul. Susah dapatkan jati diri. Susah dapatkan jati karena diri. fokus kepada perbandingan orang lain. Iya. Selengkapi sedikit itu saya ingat perkata guru tak. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan didik anakmu sesuai dengan zamanmu. Ya. Karena dia hidup di zamannya bukan di zamanmu. Cocok. Betul. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi itu yang sering disampaikan oleh guru. Iya, sama guru ta. Makanya mungkin saya waktu membina kita didik sebagai VOC, sekarang tidak lagi. Lebih kepada seorang guru, pembina, dosen, itu harus bisa mendengarkan keluh kesahnya mahasiswanya. Agar bisa mendapatkan, ya, diterima secara emosional, kedekatan emosional lebih penting. Dibandingkan transfer of knowledge. Istilahnya kemarin. Ustaz Didi. Iya. Gitu, tadi penting itu. Penting sekali sebenarnya. Iya. Jadi Ya.
Lanjut, Ustaz. Apa di sekarang ya sisa kita mami yang tentukan ki arah hidup tak. Jangan kita terlalu bergantung dari satu titik. Iya. Misalnya kayak Ustaz Halis kan pertama kita ini sama-sama berjuang. Gitu. Betul. Sama-sama kita daftar dosen. Betul. Tapi dan banyak teman-teman juga sama-sama kita daftar dosen. Tapi setelah pengumuman ya hanya beberapa yang lulus. Betul. Nah, apakah kita cuma mau stuck di situ mau jadi dosen? Iya. Otomatis kan tidak. Tidak. Ya, makanya kan dicari jalan tak masing-masing. Betul. Dan saya jalanku ya menjadi dosen, jalan ngajar di kelas. Ngajar di kelas, Sosalis ngajar di mana? Media sosial. Media sosial. Lebih luas. Lebih luas lagi. Tetap ada positifnya. Masing-masing ada positifnya. Iya. Cuman kadang kebanyakan dari kita itu terlalu dikalkulasikan ki pencapaiannya orang. Terlalu sempit. Terlalu sempit. Nah bilang orang, jadi orang mau kau di. Gitu. Jadi dosen mau. Jadi dosen mau kau. Jadi selama ini jadi apa ya? Iya tahu. Jadi kalau lulus mau PNS ini jadi orang mau sebenarnya tidak, tergantung dari sudut pandang kita. Iya. Nah, makanya bagaimana kita bisa jalani itu? Yang penting mau jadi kerja keras. Kerja keras. Jadi serius. Dan mungkin banyak orang tidak tahu, ya Ustadz. Ternyata di balik susahnya jadi dosen, apa titik terendah Kak sebagai Muammar Tauhid ini sampai umur 28? Sebenarnya kalau titik terendah, ini ada pengalamanku. Asik, bagus ini. Curhat main. Iya boleh. Yang dulunya aku bilang pencapaiannya temanku, bahkan dulu iri Kak sama Sosalis. Ya, karena pencapaiannya teman-temanku yang lain waktu sama-sama saya juga pernah iri. Waktu kuliah, kan itu di semester 3 kalau tidak salah. Iya, pengalaman 2018. Iya. Saya kan itu sambil jual ayam crispy. Betul. Toh? Iya, betul. Saya ingat sedangkan itu. Kalian itu sama jalan-jalan. Ica, Yusuf, Jung. Oh, pergi di Pambusuang. Iya, belajar. Pergi di Pambusuang. Di situ sebenarnya aku bilang, mau kutung pergi belajar. Iya, dong. Tapi aku bilang, enggak bisa Kak, harusnya kerja. Sedangkan mereka ya mungkin alhamdulillah ada mungkin biaya dari orang tua atau apapun itu. Nah, itu yang buat Kak aku bilang. Merinding. Harus kerja keras. Harusnya kerja keras. Nah, dengan pencapaian-pencapaian itu yang kulihat dari temanku, aku bilang, bisa aja sebenarnya juga. Iya. Tapi ya butuh proses. Ada waktu. Ada waktu. Makanya sambil itu daftar ke Gojek. Betul, daftar Gojek. Tahun berapa itu? 2019. 2019 jadi saya daftar Gojek itu 2019. Iya, saya lihat itu. Sementara semester 6 mau menyusun skripsi. Nah, kemudian dan kurasakan bagaimana enaknya dapat uang. Sementara kuliah daftar Gojek. Dan ini orang tidak banyak yang tahu. Ya, sementara kuliah daftar Gojek. Kemudian awalnya malu Kak sebenarnya. Iya, pasti ada rasa malu. Awalnya malu-malu Kak untuk bilang, masa pakai jaket begini Kak warna hijau. Sama orang tua. Sama orang tua lagi aku bilang. Tapi aku bilang, apa di dalam hatiku? Iya. Lawan mi deh. Lawan. Masalah waktu gini. Ada masalah waktu gini. Nah, jadi ku dapat kemudian enak dapat uang. Pertama kali dapat uang berapa itu, Ustaz? Pertama kali dapat uang itu sehari itu bisa sampai 300.000. 300.000, luar biasa. Itu sebenarnya banyak sekali ku dapat karena dulu kan waktu masih di pesantren kayak kadang kalau libur atau saya itu sering bantu-bantu orang tua jual ikan bakar. Nah, itu. Saya selalu bantu-bantu. Dan itu yang sering muncul di anuku. Kenapa saya begini Kak Di? Iya. Bilang selalu ada overthinking. Iya. Bilang enggak bisa aku kayak orang-orang lain. Tapi kembali lagi. Bisa tonjak itu cuman ya memang belum waktunya. Ya, makanya ya yang buat Kak seperti ini sampai sekarang alhamdulillah ya mungkin boleh jadi dengan hal-hal yang di masa lalu tidak ku dapatkan dan akhirnya hari ini ya bisa mendapatkan. Alhamdulillah. Karena apa ya itu jangan gengsi. Ya lanjut lagi aku bilang waktu ku Gojek lanjut. Waktu ku Gojek. Banyak sekali pengalaman, banyak sekali. Bertemu dengan orang-orang yang dalam artian lingkungan Texas atau apapun itu. Dunia hitam. Banyak sekali. Busur di Makassar. Tapi ya harus bawa ke diri tak sendiri. Iya. Makanya di situ aku bilang, pesantren Kak. Iya. Ada rem. Mahasiswa Kak.
Masa mau ikuti teman-temanku yang lain? Merokok, minum. Ya tanpa menyalahkan yang merokok. Betul, enggak apa-apa. Tidak. Mau kau minum silakan, tapi jangan kau secara terang-terangan. Apalagi merugikan ke orang lain. Atau ajak orang. Merugikan dirimu tapi merugikan lagi orang lain. Betul. Tapi ya memang itu perbuatan yang salah. Iya. Perbuatan yang salah. Nah, jadi step by step, jadi Gojek. Kemudian daftar kuliah lagi. Selesai itu S2. Selesai S1. Kan terlambat 1 bulan itu. Iya betul. Lewat 4 tahun 1 bulan. 4 tahun 1 bulan. Gara-gara keenakan sama Gojek. Keenakan kita dapat uang. Dapat uang. Cara aku beli apa mau beli. Ujung-ujungnya uang. Ujung-ujungnya uang. Nah itu yang kasih bahagia. Iya betul. Uang. Dan ya aku sisihkan Tommy tiap hari aku kasih Tommy macea. Iya alhamdulillah. Hasil keringat sendiri. Hasil keringat sendiri. Enak sekali memang. Enak. Yang dulunya mau beli ini dipikir-pikir bahkan mau beli pizza susah sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, maksudnya bisa makilah. Dan itu apa ya? Harapan-harapan yang waktu kecil ya bisa diwujudkan satu persatu. Impian seperti itu. Wih, luar biasa guys. Ya masing-masing orang beda-beda ceritanya sih. Iya beda. Saya pun dibilang ada tanggungan orang tua, tetap sekarang masih cari jati diri. Bagaimana orang tua paksa itu. Bagaimana kau harus jadi daftar dosen. Saya juga harus membuktikan diri bahwa saya tidak harus jadi dosen biar bisa bermanfaat. Betul. Saya tidak harus jadi dosen agar bisa mengajar. Tidak. Tergantung bagaimana mindset tak, pandang diri tak, pandang kekuatan tak, mau belajar tidak, mau baca buku tidak. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia. Sebaik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bermanfaat itu tidak lihat tempat. Betul. Mau di kampus kah? Mau seragam atau tidak. Itu kan yang membedakan seragamnya sih. Iya. Yang membedakan tempatnya sih. Mau bergaji atau tidak. Tidak harus sebenarnya. Kalau mau bermanfaat. Iya. Tapi kalau bagus lagi banyak Tommy Wanta, apalagi mungkin lagi bermanfaat. Itu nilai plus itu Pak. Itu. Yang salah banyak uang tidak bermanfaat. Yang salah banyak uang tidak bermanfaat. Iya. Banyak Tommy Wan lagi gilit Tommy bro. Ada. Gigi silakan minum Ustaz. Sambil santai-santai. Sudah menjual ayam crispy, jual ikan bakar, bantu Om, Gojek. Saya pun begitu. Pernah menjual di pasar di Lelong. Jadi orang tidak tahu pernah. Pernahkah ketemu sama Salman itu di teman. Pernahkah juga antar galong. Itu orang tidak tahu sebenarnya di perjuangan tak. Kalau nalia maki, enak tahu gaji ya, enak tahu jadi pengusaha ini mi. Orang tidak tahu ya Mas Mina jual. Tempat sini no gitu kan enak. Dan lagi bebannya orang. Ada catatan termasuk nama-nama mata ini. Emasna orang, emasmu. Mas, apapun itu ada semua nunjuk orang. Ini amanah semua ini Pak. Itu. Amanah semua. Bukan bilang enak atau tidak enaknya. Tetapi kau mau belajar tidak, kau mau berusaha tidak, kau tidak gengsi tidak yang kita tadi bilang Ustaz Amar. Kemudian kau tulus tidak bantu orang. Saya pinggirkan gelar S2 ku, saya pinggirkan kata ustadku, saya pakai training bantu orang kotor-kotor bawa pergi di kapal. Itu kan tidak nata orang. Kita menangis di kendaraan mungkin pernah tahu. Sering sekali. Iya. Jadi coba banyak sekali sebenarnya pelajaran hidup. Iya. 30 menit Mika apa Udah dirasa. Jadi kalau bilang sesi curhat seperti ini tuh panjang ya Pak sampai panjang sekali. Belum lagi masa-masa kuliah, belum masa-masa kerja, panjang sekali. Tapi ya itu lagi kembali lagi tadi. Jadi yang mempengaruhi kita itu kadang dari segi pendidikan. Kadang ya semakin banyak wawasan tak, semakin tinggi lagi apa yang mau dicapai. Semakin banyak lagi ditahu, semakin mau cari tahu lagi. Betul, saya itu kurasakan. Itu. Semakin bodoh Kak aku rasa. Kalau semakin banyak saya tahu baca buku, semakin bodoh Kak. Itu. Masih mau cari ilmu. Semakin stuck. Jadi ya harus berkembang terus. Iya. Berproses terus. Tapi ya masing-masing ada jalannya. Saya kadang kulihat kalau di kampus Iya. Saya kan ya salah satu, kayaknya saya yang paling muda deh di fakultas. Iya. Paling muda, sampai-sampai itu kan itu teman-teman dosen yang seangkatanku panggil adek. Widih. Jadi adek dosen. Adek. Dia panggil ke adek gemoy. Adek gemoy ya. Jadi adek di mana ini? Asik. Jadi kadang aku bilang ya harus kepoisikan ke diriku juga. Nah, itu tapi penting. Tidak membatasi diri untuk berkarya. Iya. Tidak membatasi diri tak untuk mau juga seperti dosen-dosen sendiri orang lain. Tapi tidak bisa kita langsung sampai di atas.
Iya. Ya saya bilang step by step. Step by step. Menghargai. Sama di kita penceramah. Yang dai itu. Iya, harus jadi ini. kita bagus dai ini. Jadi banyak sekali ini. Iya. Pendidikan dai dan dai. Karena kan ya kehidupan. latar belakang tak semua Iya, tuh. background tak. Alhamdulillah. Jadi Jadi saja ada banyak dai-dai muda yang nonton ini. Jadi alhamdulillah ini kita dikasih kapasitas seperti lem Korea. Asik. Serba bisa. Serba guna. Di mana disimpan di situ menempel. Betul. Mau di mulut ada kitonji itu. Dakit tonji. Mau di kayu menempel. Nah, jadi harus serbaguna. Sama anak-anak bisa. Sama anak bisa. Ibu-ibu bisa. Tapi ya harus ditahu segmentasinya. Betul. Adab-adabnya. Harus ditahu segmennya. Kemudian ya jangan terlalu dianggap ini berdakwah dalam artian dakwah hanya sebatas di mimbar. Ini kan termasuk dakwah mimbar. Betul. Saya di kampus termasuk berdakwah mimbar. Betul, dakwahnya gitu. Gitu. Cuman ya kadang ada ada asumsi yang muncul bahwa dakwah itu ya di mimbar tuh. Dah harus. Dan mengharapkan imbalan, padahal tidak. Betul, cocok. Tapi nanti di pembahasan lain itu. Terlalu dalam tapi memang begitu. Iya, jadi ya harus kita berproses dan harus kita tahu titik-titik di mana kita di situ kita tempatkan diri tak. Nah, ini yang pernah saya dapatkan di pelajaran Sekolah Moderasi Beragama. Iya. Selama 3 bulan itu kami setiap minggu rutin untuk belajar. Iya. Kemudian di kegiatan pelatihan semiotika juga yang diadakan oleh BLA Makassar. Iya. Di situ saya dapatkan pernah disampaikan oleh Kak Pepi Albaikuni. Jadi beliau tuh Dr. Saprilla. Iya. Terus Dr. Saprilla beliau dulu di ketua pimpinan di BLA Makassar, Balai Penelitian Agama. Sekarang beliau ketua BKD. Balai Diklat Keagamaan di Denpasar. Jadi beliau pernah sampaikan itu waktu jadi pemateri. Harus kita tahu ruang tak masing-masing. Misalnya saya sebagai ketua Kak di kampus. Iya. Ketua di kampus tidak bisa Kak bawa ketua aku di rumah. Tidak bisa. Nggak bisa bawa jabatan tak di rumah. Kalau di rumah misalnya Halis. Iya. Di luar ya sebagai teman. Betul. Sebagai ustadz. Betul. Tapi sampai di rumah sebagai suami. Betul. Sebagai seorang ayah, bapak. Jadi harus kita oporsi masing-masing. Tidak bisa ditempatkan dicampur adukan. Tidak bisa. Saya sebagai dosen di kampus. Oke lah. Tapi kalau sama Kak mahasiswaku kadang ketemu di warkop. Sebagai teman. Sebagai teman. Gue tempatkan diri. Dosen humble. Wih, keren. Kemudian misalnya juga di rumah. Iya. Di rumah. Saya sebagai seorang anak. Walaupun mungkin ada hal yang salah dari orang tua. Ataupun kadang nasihati, dia nasihati, dengarkan. Kadang memang muncul jiwa-jiwa ego. Salah sebenarnya ini. Benarkah saya ini sebagai anak? Tapi ku bilang dengarkan begitu orang tua. Makanya harus kita tahu menempatkan posisi tak di mana. Harus kita tahu bagaimana bisa jalani hidup tak. Betul. Gitu. Harus seperti bunglon. Menyesuaikan, pintar menyesuaikan. Tahu bagaimana orang bisa lihat ini, bagus untuk dipandang. Nah bilang kalau nalihat orang, kayaknya bukan Ammar ini. Karena apa? Ada ciri khas tak. Ada personata. Inilah yang harus dibangun. Ustaz Halis misalnya, ya apa yang dia bangun? Ustadz, dai, pengusaha. Misalnya saya, dosen, dai, kemudian juga Pak Gojek. Misalnya seperti itu. Makanya makanya di postinganku itu di Instagram tidak kuhapus gitu postingan Gojekku. Iya bagus. Supaya orang maksudnya bisa lihat juga. Sadar. Titik balik titik terendah di situ gitu. Pak. Mohon maaf bukan sebagai ajang untuk menunjukkan pamer tidak. Ria enggak lah. Yang merasa seperti itu mungkin orang iri. Betul. Itu orang kalau tak kalah iri nih rusak mentomnya tidak. Iya, mana kebajikan di sare emas nak kena tai. Biar emas dikasihkan. Iya, nak kena tai. Dia bicara main bilang apa tonjok kau gawe itu sesbaru. Iya, kukus senji botol nih, Mas. Kulihat tonjok waktu kecil itu kan sebenarnya tergantung dari sudut pandang. Egoisme manusia itu. Hilangkan itu. Itu yang membuat masyarakat Indonesia tidak berkembang. Kebanyakan. Jadi orang kalau mau berkembang, mau belajar, mau bertanya, mau mendengar, sudah.
Gitu. Kalau kalian tidak ada keduanya, tidak mau mau belajar, malas mau baca buku, tidak mau mau mendengar, atau mau tidak mau berbaur, sudah. Ya. Jadi apa itu kira-kira masa depannya? Itu susah. Karena terlalu fanatik dengan satu sudut pandang. Betul. Terlalu pakai kacamata kuda memandang hidupnya tadi. Itu yang juga sering saya sampaikan ke mahasiswa. Iya. Dan ini yang pernah saya dapatkan waktu kita sama-sama kuliah di S2. Pernah dikatakan oleh Prof. Amri. Iya, Sekarang beliau itu wakil rektor di UIN. Iya. Di mata kuliah sejarah Islam kalau tidak salah. Iya. Beliau itu pernah sampaikan semakin banyak kita tahu, maka semakin harus bisa menerima perbedaan. Menerima perbedaan, toleransi. Misalnya kita ini dari NU kita. Iya. Dari NU jangan sampai dengan kefanatikan ke-NU kita, kebiasaan-kebiasaan. Tidak mungkin menerima kebiasaannya dari saudara-saudara dari Muhammadiyah, dari Wahdah, dari Tabligh. Iya, betul. Nah itu, makanya aku bilang jangan gampang menyalahkan. Jangan. Harus pandai-pandai berbaur. Jangan cuma satu di titik di sini tomat deh. Iya. Tidak ada keindahan. Kata Rasulullah kan gitu, Ustaz. Ikhtilafahum ummatir rahmah. Perbedaan adalah rahmat. Kasih sayang. Mana keindah kalau sama muka di sini? Mana keindah pelangi kalau satu warna merah-merah semua? Makanya indah sama Yosalis, bagus ibaratnya. Saya kan bocor-bocor, berbodoh coba. Jadi itu keindahannya Tuhan itu menciptakan. Iya, jangan fokus kepada insecure, kekuranganmu. Bisa ini longgak kah, malu-malu kah, saya ini gemuk kah, malu-malu kah, tidak bisa berkembang. Gitu. Mungkin banyak mahasiswa seperti itu tadi. Iya. Karena baru satu baca buku, salahkan nih orang baca buku yang lain. Iya, baru satu YouTube. Ikuti baru satu ustadz, ikuti, salahkan orang lain. Jadi harus jangan mudah menyalahkan. Bersikap moderat. Betul. Wasatiyah. Tabayyun juga, tawasul. Tawassut. Kita itu ada di tengah-tengah. Jadi tidak. Apa itu tawassut, Ustaz? Dia berimbang. Oh, imbang. Win-win solution. Namanya kan wasit itu dari situ. Tawassut, wasit. Pengadil itu tidak berat kanan, tidak berat kiri. Sulit ini. Sulit. Apalagi tadi Argentina itu lawan Mesir. Argentina. Iya, saya kuliah di Temlen. Wih, kok sama ya wasitnya gini maksudnya? Ada kuing saya. Ada intinya banyak sudut pandang. Banyak. Ada yang bilang itu tidak pelanggaran itu. Jadi jangan kita saling menghujat. Iya, belajar saling menghargai perbedaan. Walaupun pahit kenyataannya. Jadi walaupun pahit, padahal saya ini kan senang karena menang Argentina. Saya pencinta Ronaldo tapi bukan berarti menyalahkan Messi kan gitu. Saya juga terima kekalahan. Oh iya, sudah memang belum rezekinya sudah. Kayak tadi dikalah selama 75 menit 20-0. Iya, sempat kuliah. Diam terus karena pakai baju Argentina kayak ini. Sendiri. Bahkan adikku sendiri yang elek-elek. Iya, merah-merah. Jadi tapi ya ada saatnya kita untuk diam, ada saatnya kita untuk bangkit. Betul. Itu ya dari sisi situ nanti bisa kita lihat juga. Ya, maksudnya apa? Kalau memang waktunya kita untuk diam-diam, iya betul. Jangan banyak bicara. Kalau tidak disuruh bicara, ya diam maki. Makanya kan dalam sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik. Atau berkata baik atau diam. Saking tingginya tingkatannya ini, sampai-sampai Allah dijadikan sebagai bahwa salah satu ciri keimanannya orang. Ciri keimanan. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka harus dikeluarkan kata-kata baik. Kalau anda tahu permasalahan, bukan di situ bidang jangan maki sota-sota. Banyak seperti itu, Ustaz. Ya dia maki saja. Iya. Misalnya saya basicku ya bidang dakwah dan sosial, komunikasi betul. Tapi kalau bicara tentang masalah hukum. Masalah apalagi fikih munakahat, psikologi ya. Nggak mau bicara banyak karena bukan bidangku. Iya, betul. Bukan bidangku. Bukan ahliku. Jadi kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu. Dan itu penyakit. Banyak. Pernah kulihat itu kadianunya Ustaz Fadli itu waktu podcast bilang. Ya apa ya, kalau kita sebagai dai jangan kalau ditanya ini, kalau tidak ditahu bilang tidak ditahu. Iya, tidak mengurangi amplopmu, tidak mengurangi juga kegantenganmu, tidak.
Jadi ya harus kita tahu posisi. Iya. Sadar posisi kita. Positioning. Nah, gitu. Jadi intinya begini Ustaz Alis. Iya. Kalau saya Iya. dari 40 menit Nggak ini dirasa ya, toh. nggak dirasa. Seru tuh. 40 menit ini pembicaraan. Wah. Jadi intinya ini kita diajarkan bagaimana kita bisa menghargai proses. Iya, hargai proses. Kemudian di proses itu ya harus lebih rendah hati lah. Rendah hati. Tapi jangan kita juga mau diinjak-injak. Rendah hati, betul. Rendah hati beda kalau mau diinjak-injak. Iya, dulu saya ada itu orang yang bukan bilang Pernah saya, tidak? bukan ku bilang dendam tidak. Tapi pernah Kak janji sama dia, aku bilang nanti lihat. Ada waktu. Ya, ada waktunya, aku bilang. Ya memang mungkin dulu mau anggap enteng, Kak. Iya. Mungkin mau lihat ya seperti ini. Dekat rumah ini, dekat rumah ada. Ya wallah alam. Tapi aku bilang ya mau lihat Tommy lah. Iya. Mau lihat Tommy. Aku bilang ini Mi yang ku dapat dari hasil keringatku, dari hasil prosesku. Ya, dari kerja-kerja langitnya orang tua. Betul. Doanya. Nah, itu sering saya sampaikan, itu biasa aku bilang kita ini investasi dunia akhiratnya orang tua. Betul. Jadi harus beliau walaupun mungkin tidak ada uangnya atau apapun itu, yang penting mau sekolahkan anaknya pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Dan ini yang sering saya minta, bilang ya minta sama orang tua untuk didoakan. Minta doanya guys. Nah, ini pernah disampaikan juga Guru Tak. Biasanya kayak itu temannya. Guru Tak pernah sampaikan ada ini ibu-ibu 9 anaknya. Iya. Dan jadi semua, ada jadi PNS, jadi TNI. Ditanya apa rahasianya? Nah bilang ini ibu bilang tidak ada rahasia anunya puang. Iya. Tapi ada satu kebiasaan yang saya minta sama Tuhan, sama Allah. Jadi saya tidak tinggalkan tempat sujudku sebelum kudoakan semua anak-anak. Merinding Pak. Doakan anak. Dan ini yang saya minta sama orang tua, bilang doakan. Iya. Jadi dan alhamdulillah ada ternyata doa langitnya orang tua yang baru Pak tahu ditanya pas sama bapak. Nah kasih tanya apa itu Ustaz? Ini penting ini. Nah bilang dulu itu waktu pergi tes. Iya. Mama itu puasa. Nah puasa kan. Iya, bilang puasa. Itu. Jadi setiap biasa pergi ke lomba, lomba ceramah atau apa itu, nampak niatkan ya bilang kalau juara ini puasa Kak. Dan alhamdulillah dari lewat situlah mungkin terketuk pintu-pintu langit untuk ada jalannya. Sampai jadi, bisa doa orang tua itu sangat luar biasa sekali teman-teman. Mau kita berhasil bagaimana, jangan kita tinggalkan orang tua. Betul. Apalagi mau bagaimanapun berhasil tak, apalagi mungkin sudah ada istri, ya harus juga tetap punya orang tua. Doa istri, doa orang tua double lagi. Kalau saya kan baru doa orang tua. Iya. Nanti doa istri mudah-mudahan ya kalau ada Mi. Kemarin tadi malam kan janji ke podcast, tapi bilang nonton Kak, jangan buang ibu. Betul itu Pak, penting. Waktu bersama orang tua lebih berharga dibandingkan kau kasih uang 1 miliar mamamu. Transferan, betul. Itu penting sekali Pak. Menangis kan terus itu. Pas sungainya bilang tidak ada artinya ini orang sukses pergi ke Kalimantan kemana kalau tidak ada waktunya 1 menit pun sama orang tuanya. Itu lebih berharga dibandingkan uang 1 miliar Pak. Iya. Makanya itu yang saya ajarkan anak-anak sebelum masuk rumah Quran. Siapa sudah minta doanya sama mamanya. Jadi bukan cuma kau ajari anak-anak salim, tetapi kau ajari gini caranya salim. Nah, sama ketika ceramah takziah Kak, salim begini, kemudian begini. Nah, kemudian minta doanya, mama, bapak minta ke doa tak, mau pergi sekolah. Mama, bapak minta ke doa tak, mau pergi mengaji, doakan Kak. Walaupun kita tidak minta, pasti doakan Ki. Tetapi ini sebagai mau bentuk budaya yang baru agar orang tua juga tersentuh begitu. Tersentuh berarti harus beribadah. Anakku butuh doaku Pak. Betul. Karena mungkin tidak semua orang tua juga yang yang sering mendoakan anaknya karena terlalu sibuk cari uang. Banyak orang tua begitu. Sampai satu kisah. Kemarin ada teman chat mungkin ada gitu di grup. Dibilang, Ustadz ada dikenal rumah tahfiz bayi. Bilang, kenapa bisa? Wih, fenomena ini ada tak rumah Quran tahfiz bayi. Bilang terus untuk apa? Untuk dari pagi sampai sore. Kenapa orang tuanya? Ternyata satu kepala sekolah SMAT, satu kepala SMPT. Ini sebuah problem juga Ustadz Ahmad. Bagaimana pendapatnya kalau orang tuanya sibuk, tidak ada waktu kepada anaknya juga? Sebenarnya ya
Kalau saya enggak bisa juga hakimi. Betul. Karena memang sekarang itu banyak sekolah tempat penitipan anak. Banyak. Apalagi namanya itu ya? Daycare. Tapi berkasus di Jogja. Ada juga begitu. Tapi tidak semua tahu seperti itu. Bagus. Iya. Coba. Karena ya tidak bisa juga menghakimi juga orang tua yang sibuk kerja karena untuk anak-anaknya, Ji. Betul. Untuk anak-anaknya, Ji. Tapi ya kadang ada memang sepenuhnya serahkan ke daycare itu. Iya, daycare. Padahal kan itu anak-anak butuh juga kodong kasih sayang, sentuhan. Iya, jadi sebenarnya ada bagusnya juga supaya ada anak-anak plus minusnya. Anak-anak tidak diterlantarkan misalnya dikasih disuruh jaga sama tante main HP Ji. Main HP yang pernah kabika bili naga garaki. Cocok. Ada seperti itu. Tapi ya sekarang alhamdulillah banyak daycare itu yang sudah mampu untuk mendidik anak-anak. Ada izinnya. Ada izinnya ya. Karena memang ada legalitasnya. Tapi ya kembali lagi, semua itu harus dimulai dari rumah. Pendidikan dari rumah. Al-Ummu Madrasatul Ula. Betul. Ibu adalah madrasah yang paling pertama dari anak-anak. Betul. Bukan cuma ibu, intinya orang tua lah. Bapaknya kepala sekolah. Jadi, karena saya rasakan itu, Ustaz. Sedikit curhat juga. Karena saya anak PNS, mama saya sibuk cari uang dari pasar. Jam subuh sampai sore. Saya juga anak pasar, besar di pasar. Itu sampai tidak ada waktu sama saya. Ketika bapak saya mau cerita, butuh cerita, bapak saya capek tidur karena besok subuh mulai berangkat. Gua harus selama 20 tahun. Dan di situ saya sadar, kenapa alasan saya tidak mau jadi PNS, dan kalaupun ada rezeki saya, Allah takdirkan jadi PNS, mungkin karena doanya orang tuaku. Kalau hati besarku, hati kecilku, sebenarnya tidak ada yang mau jadi PNS, karena muka lebih dekat sama anakku. Itu alasanku. Mungkin ini terjadi pro kontra lagi. Ya, makanya saya selalu berdoa, ya Allah, berikanlah saya pekerjaan, berikanlah saya rezeki, berikanlah saya usaha yang tidak menjauhkan saya dari anak sama istri saya. Tapi kembali lagi dari skala prioritas. Betul, prioritasnya mau bagaimana. Skala prioritas. Jadi masing-masing, itulah kembali saya bilang tadi. Win-win solution. Tidak bisa lihat dari satu sudut pandang. Betul. Tidak bisa kisalahkan ke orang bilang, oh ini PNS tidak jaga. Iya, tidak jaga anaknya, betul. Atau ini juga tidak kerjai. Ini kan pengalaman saya pribadi terus. Bilang, tidak kerjai apa, nak kasih makan enaknya. Nah, bagus. Itu kan beda-beda. Jadi masing-masing ada baiknya. Masing-masing. Iya. Tergantung pintar-pintar tamami sebagai orang tua. Iya, harus lihat dari sudut pandangnya tanpa menyalahkan satu sama lain. Iya, harus menghargai perbedaan. Iya. Setanya gitu bilang, oh begini. Oh, belajar kita sharing gini, nah kalau saya banyak uangku mau kasih leskan aku, dulu begitu ji prinsip nama aku, nak kasih leska di Jils, nak kasih jelas ke sekolah bola, pintar ke bahasa Inggris juga tidak, sepak bola juga tidak. Tapi alhamdulillah mungkin nalatih kreativitas otak kiriku untuk mencari jati diri. Gitu, Ustaz. Luar biasa, banyak sekali Ustaz kita bahas ini. Iya, jadi intinya saya begini saya. Ya, closing statement apa Ustaz? Jadi intinya apa yang kita jalani hari ini insight adalah hasil dari buah kerja keras tadi masa lalu. Betul. Pencapaian hari ini hasil dari doa-doanya kedua orang tua. Tapi pencapaian itu masing-masing ada porsinya. Harus pandai-pandai untuk kasih reward untuk diri tak sendiri. Kemudian dari lingkungan itu kita harus kasih reward kepada orang yang ada di sekitar. Dalam artian apa? Berdampak supaya minimal apa gitu dibeli jalan kota. Pulang ke rumah ada yang dibeli. Iya, donas yang di barat sudah ceramah. Pulang ke Barasanji itu saya jarang sekali tuh kadok minyak sampai di rumah. Karena kasih tanteku tetangga. Itu sebenarnya sudah bentuk perbuatan-perbuatan kebaikan untuk kita, untuk diri kita dan untuk orang lain. Itu sudah termasuk sukses loh bagi saya. Iya, kemudian step by step. Iya. Harus melangkah dari satu tangga ke tangga yang lain. Jangan langsung mau ke atas. Jangan mau langsung pelajari ilmu, kenal langsung kepada Tuhan, sedangkan untuk diri tak sendiri tentang tahara, istinja, itu belum ditahu masalah fikih. Jangan. Makanya ya banyak orang yang fanatik dengan agama karena dia tidak step by step dalam belajar. Step by step, terlalu fanatik. Begitupun dalam pendidikan-pendidikan yang lainnya. Dalam kehidupan pun begitu. Jangan fanatik dengan flexing. Banyak kan sekarang itu flexing. Pamer uang. Mau tahu seperti itu deh. Iya deh. Maka ikut ini deh langsung ujung-ujungnya apa? Rugi bangkrut. Hancur. Judol. Jual tanah. Piala Dunia itu banyak sekali judul-judul itu. Banyak, Pak. Mas sewa-sewa.
Haram tidak itu, Ustaz? Haram. Haram, manas. Apalagi dapat ku hadiah baru nu panggil traktir orang. pergi makan. Wah, double ke harga. Double ke. Sementara makan tom makin bilang kau ya hasil uang anu itu sewa. Masuk ku saya jangan mau ku bilang-bilang supaya kamu dapat di sana. Iya, dia. Itu. Kemudian apa lagi, Ustaz? nah ini sering ku jadikan sebagai motivasi. Prinsip. Kalau biasa bawa ke materi ke anak-anak, ke mahasiswa. Ini prinsip yang pernah juga disampaikan oleh Zawin. Zawin. Itu yang anu toh? Komika. Iya. Jadi Santri dipaksa, terpaksa, iya. bisa, terbiasa, luar biasa. Luar biasa. Jadi dipaksa ki dulu. Dipaksa ki untuk jalani kehidupan tak. Kemudian dalam keadaan terpaksa. Paksa dirimu belajar. Walaupun dalam keadaan terpaksa ki, biasa kan itu orang nokot-nokot tong disuruh sama mana. Pergi beli minyak dulu nak. Tapi pergi tonji. Iya. Nanti itu jadi genna. Saya tapi pernah terpaksa. begitu. Terpaksa. Akhirnya menjadi bisa. Jadi bisa. Bisa. Ujung-ujungnya pergi tonji beli minyak. Sudah terbiasa. Ujung-ujungnya tamat tonji lagi pesantren. Walaupun ya banyak jinokot-nokot tak menangis. Banyak keluhan tak juga. Akhirnya menjadi terbiasa. Habit, jadi habit. Kebiasaan. Jadi kalau sudah terbiasa nih, jadikan sebagai fashionnya. Kebiasaannya. Akhirnya menjadi luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita bicarakan hari ini. Amin. Tidak menjadi hal yang untuk bisa menjadikan kita menjadi lebih sombong. Betul. Tidak, tetapi untuk motivasi untuk diri kita masing-masing. Betul. Introspeksi. Kemudian untuk teman-teman sekalian, para pemirsa, penonton, pendengar, teman Maher Talk, dimanapun berada. Jadi usahakan kalau lihat kebaikan di media sosial, dukung ki. Minimal share ataupun di like saja. Minimal di like saja. Betul, like. Seperti itu. Ya. Apalagi nih kalau sudah tayang nih, asik. Ya kita share. Ya. Di subscribe. Atau di komen-komen saja. Jangan biarkan kebaikan tinggal sampai kamu. Asik. Betul. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih banyak Ustaz Muammar, sungguh luar biasa pengalamannya. Terima kasih banyak, rindu dengan percakapan ini. Ya sudah lama kita terakhir bercakap di mana? Lama sekali. Lama sekali biasa palingan kan kalau ngopi biasa. Iya, ini diptal sekali nih 1 jam dan itu pun kurang guys. Masih kurang, bisa sampai 5 jam sebenarnya. Tapi ya masih ada podcastnya Ustaz Muammar. Kita hargai waktunya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.